Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amar, NIM 222111358 akan menjelaskan tentang memahami riba dan berbagai transaksi yang dilarang dalam Islam. Pengertian riba. Dalam ilmu ekonomi, riba merujuk pada kelebihan dari jumlah uang pokok yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman dari peminjam. Transaksi kredit atau tawar-menawar dalam format uang atau lainnya dirasakan sebagai transaksi riba bila mana berisi 3 unsur berikut ini. Yang pertama, kelebihan atau surplus di atas modal pinjaman. Yang kedua, penetapan keunggulan ini bersangkutan dengan waktu. Yang ketiga, transaksi yang menjadi kriteria pembayaran keunggulan tersebut. Yang selanjutnya, jenis-jenis riba. Riba yang berhubungan dengan utang piutang, riba fort, suatu bunga atau tingkat keunggulan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang. Yang kedua, riba jauhliyah. Utang ditunaikan lebih dari pokoknya sebab peminjam tidak dapat membayar utangnya pada masa-masa yang ditentukan. Tiga, riba fort, pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau dosis berbeda, sementara barang yang dipertukarkan tersebut termasuk dalam jenis barang atau komoditi ribawi. Yang selanjutnya, riba nasiah, penangguhan, penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Jenis barang ribawi, menurut ahli fikih Islam, barang ribawi meliputi emas dan perak, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya. Yang kedua, bahan makanan pokok, beras, gandum, dan jagung, serta bahan makanan tambahan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Kaitannya dengan perbankan syariah, implikasi ketentuan tukar-menukar antar barang ribawi dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, jual beli antara barang ribawi sejenis hendaklah dalam jumlah dan kadar yang sama. Dua, jual beli antara barang-barang ribawi yang berlainan jenis diperbolehkan dengan jumlah dan kadar yang berbeda dengan syarat barang diserahkan pada saat ada jual beli. Tiga, jual beli barang ribawi dengan yang bukan ribawi tidak disyaratkan untuk sama dalam jumlah maupun untuk diserahkan pada saat akad. Empat, jual beli antara barang-barang yang bukan ribawi diperbolehkan tanpa persamaan dan diserahkan pada waktu akad. Riba dalam berbagai Islam Muslim. Riba dalam pandangan Yahudi, orang-orang Yahudi dilarang mempraktikkan riba. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam kitab mereka, baik dalam Testament Perjanjian Lama maupun Undang-Undang Tauhid. Riba dalam pandangan Romawi dan Yunani. Larangan riba berlangsung umum. Masyarakat Romawi dan Yunani melarang pungutan bunga di wilayahnya. Bunga pada saat itu benar-benar dilarang dengan hukum yang ketat. Plato dan Aristoteles, ahli filsafat Yunani, mengecam praktik bunga dan mengetuk orang Romawi yang memungut bunga atas pinjaman yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam. Riba dalam pandangan Kristen. Kitab Perjanjian Baru tidak menyebutkan secara jelas. Ketidaktegasan ayat tersebut mengakibatkan munculnya berbagai tanggapan dan tafsiran dari pemuka agama Kristen tentang boleh tidaknya orang Kristen mempraktikkan pengambilan bunga. Riba dalam pandangan Nasrani. Dalam kitab Injil disampaikan bahwa bunga itu jelas dilarang. Beri pinjaman dan jangan berharap sesuatu yang lain. Larangan bunga dari pelopor gereja terus berlaku hingga abad pertengahan yang berakhir pada abad ke-13. Memahami hukum riba dan bunga bank. Hukum dari riba sendiri merupakan haram. Riba termasuk dosa besar yang mana telah dijelaskan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang mukmin. Bunga bank dan riba yang mana telah membawa konsekuensi logis terhadap anggapan bahwa bunga bank yang umumnya berlaku dalam sistem perbankan dalam hal ini dapat disimpulkan mengingat penggunaan bunga tidak jalan dengan syariat Islam antara lain. Yang pertama, dengan penetapan bunga terlebih dahulu, berarti seakan bank telah memastikan kreditur akan memperoleh untung dengan
pinjaman modal tersebut. 2. Dengan penetapan bunga dalam bentuk persentase, maka secara matematis bila dipadukan dengan ketidakpastian dihadapi manusia sering dengan perjalanan waktu, maka akan berakibat utang menjadi berlipat ganda. Dengan penetapan bunga 3. Dengan penetapan bunga dalam kredit berarti sama dengan memperdagangkan atau menyewakan sama jenis uang dengan lalu memperolehkan kelebihan atau keuntungan kualitas atau kuantitas. Terus hukum li zati dan hukum li ghairi. Haram yang dituntut untuk ditinggalkan. Haram li zati, haram karena bahannya haram. Li zatihi ialah objek akad yang haram karena biasanya berdiri sendiri tanpa sebab lain. Haram li ghairi, haram karena sebab-sebab lain. Haram li ghairi adalah penjualan dan pembelian yang dilarang yang mafsadat, kerusakan tidak berdiri sendiri tetapi oleh sebab yang lain. Akad yang tidak sah ada rukun dan syarat yang belum dipenuhi sehingga tidak timbul akibat hukum dari perjanjian setelah tidak berlaku dan tidak mengikat kepada pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Hukumnya batal. Dalam pandangan mazhab Hanafi, akad yang tidak sah termasuk akad yang batal dan rusak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.